Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hak cipta. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Fitria. Sejarah hak cipta. Pertama, kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula dari Inggris pada awal abad ke-17 dan Perancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Perancis adalah karena Inggris dan Perancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep ekonomi right dan moral right dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta dua negara tersebut, kita dapat memahami mengapa negara common law pada umumnya mengedepankan aspek hak ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi right dari suatu ciptaan daripada hak perorangan atau disebut juga dengan personal right dari pencipta sebagaimana diperhatikan di negara civil law yang telah melahirkan hak moral. Di sini dalam sejarah hak cipta telah lahir dua konsep. Yang pertama konsep ekonomi right dan yang kedua yaitu konsep moral right. Baik, langsung saja kita langsung ke konsep ekonomi right. Pada awalnya konsep ekonomi right itu bermula dari hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan juga kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya. Namun seiring dengan perkembangan mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris. Kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta bagi kerajaan Inggris. Kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Johann Locke pada saat ini. Yang kedua yaitu konsep moral right. Konsep moral right pada awalnya sejarah hak cipta pada awalnya konsep moral ini berkembang di Perancis yang hampir sama seperti di Inggris. Namun di Perancis, hak cipta dikenal dengan konsep copyright di Inggris. Suatu ciptaan sebagai the respite atau a work of man yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisah dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaannya tersebut dialihkan kepemilikan kepada pihak yang lain. Selanjutnya ada pengaturan hak cipta di Indonesia. Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi hak cipta yaitu hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Konvensi Internasional Hak Cipta. Di sini ada Berne Convention pada tahun 1886, kemudian direvisi di Paris pada tahun 1971, yang merupakan pengaturan hak cipta pertama dalam bentuk perjanjian multilateral. Di sini ada 3 prinsip dasar yang ada dalam konvensi ini. Yang pertama ada prinsip national treatment, yang artinya perlindungan yang sama bagi karya cipta warga sendiri maupun warga negara asing peserta konvensi. Kemudian yang kedua ada prinsip automisli, tanpa adanya pendaftaran secara formal. Yang ketiga ada prinsip independent protection, yang artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara asing tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi. Kemudian di sini ada Universal Copyright Convention pada tahun 1952 yang bertujuan untuk memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne Convention. Kemudian di sini ada Rome Convention pada tahun 1971. Konvensi ini dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang membuka peluang penggandaan dengan cara mudah, massal, dan dengan kualitas yang sama. Kemudian di sini ada Trade Related Assets of Intellectual Property Right atau TRIPS, yang merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang disahkan pada tanggal 4 April di Maroko. Dalam putaran aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14 TRIPS. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup hak cipta. Yang pertama ada ciptaan yang dilindungi. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Kemudian ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi. Kemudian ada terjemahan, tafsir, dan karya lain hasil pangalih wujudan. Kemudian ada ciptaan yang tidak diberi hak cipta. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut: hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan yang terakhir ada keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hak cipta atau dasar hukum hak cipta. Dasar hukum hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu undang-undang pertama yang berlaku di Indonesia tentang hak cipta ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
Lalu yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Materi selanjutnya yaitu subjek hak cipta. Subjek hak cipta ini dibagi menjadi dua, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Selanjutnya materi terakhir adalah ciptaan dalam hak cipta. Untuk ciptaan dalam hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu ciptaan berdasarkan bentuknya. Ada karya tulis, karya lisan, karya alat peraga, karya seni rupa, karya seni musik, karya tampilan dan siaran, karya seni gambar, karya pengalih wujudan. Dan yang kedua, ada ciptaan berdasarkan penciptanya, yaitu ciptaan warga negara, penduduk atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, ada ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia, yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 hari. Ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia. Kemudian ada ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia. Hak cipta dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak cipta berdimensi moral, yaitu yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya. Yang kedua yaitu hak cipta berdimensi hak ekonomi, yaitu terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaan sesuai dengan norma. Dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan di dalam ilmu pengetahuan, yaitu mencakup buku, artikel, program komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam bidang seni, dan yang ketiga dalam bidang sastra, yaitu dua-duanya mencakup drama, pewayangan, lukisan, lagu, dan lain sebagainya. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak moral, dan yang kedua yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk yang pertama itu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua yaitu menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga yaitu mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu ada perlindungan hak moral diberikan yang pertama yaitu untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 Ayat 2 diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Untuk hak ekonomi perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia, terhitung dari mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak penerima hak tersebut secara sah. KUHP mengenal dua macam sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan ab intestato atau menurut undang-undang atau karena kematian atau karena tanpa surat wasiat, dan sistem pewarisan menurut surat wasiat atau testamen. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, namun yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanyalah hak ekonominya saja. Hak moral tetap melekat pada diri si pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan atau tanpa akta notaris. Lalu cara memperoleh hak cipta dengan online, yaitu masuk ke situs ihakcipta.dgip.go.id. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password, lalu login untuk mendapatkan username yang telah diberikan, lalu mengunggah dokumen persyaratan, dan terakhir melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. Jika ingin offline, maka bisa daftar ke kantor wilayah Kemenkumham dan datang langsung ke kantornya dengan membawa dokumen persyaratan. Lalu ada lembaga manajemen kolektif, merupakan solusi dari UU Hak Cipta 2014 terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan atau pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari komersialisasi ciptaannya. Lalu ada juga lembaga manajemen kolektif nasional yang membentuk lembaga koordinator pelaksanaan penarikan dan pendistribusian royalti atau KP3R, di mana tugasnya sesuai namanya, yaitu menarik, menghimpun, dan memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Lalu penyelesaian secara pidana dan secara perdata dapat terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda. Kenapa? Misalnya, pelaku dibebaskan di pengadilan pidana, sedangkan di pengadilan perdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar hak cipta atau sebaliknya. Adanya putusan yang tidak sinkron ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengadilannya berbeda, di mana perkara pidananya diadili di pengadilan negeri, namun perkara perdatanya di pengadilan niaga. Kemudian hakimnya juga berbeda di pengadilan negeri, hakim umum sidang di pengadilan niaga, hakim yang khusus menangani perkara perniagaan. Dan dari segi pembuktiannya, untuk pembuktian perkara pidana itu alat bukti saksi yang lebih diutamakan, sedangkan untuk pembuktian perkara perdata lebih mengutamakan alat bukti surat. Dan yang terakhir, saksi dan pelanggaran hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 pasal 113 dari ayat 1 sampai ayat 4. Untuk ayat 1 ini saksinya pidana penjara 1 tahun paling lama dan denda itunya 500 juta, dan pasal ayat 2 itu sanksinya penjara 3 tahun, dendanya 500 juta. Pasal ayat 3 itu saksi pidana penjaranya 4 tahun, ya 4 tahun, dan itunya saksi pidananya 1 miliar. Dan pasal 4 dan terakhirnya yang paling berat, pidana penjara 10 tahun dan denda 4 miliar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hak cipta. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.